Selamat sore bagi kita semua. Saat ini saya akan membahas mengenai Kristus Victor dan kemenangan orang Kristen terhadap kuasa kegelapan. Yang pertama, penulisnya adalah Ferry Mamahit pada tahun 2004. Kita mulai dari bagaimana pendahuluannya. Ferry menulis akan kuasa kegelapan saat ini benar-benar ada dan sedang beroposisi dengan kuasa terang. Karena fenomena yang tampak bahwa kuasa kegelapan itu lebih kuat daripada kuasa terang. Karena apa? Dimana di dalam ajaran Kristen itu kurang menekankan bahwasanya kemenangan Kristus itu nyata. Dan kurangnya memahami kebenaran dan mengalami Kristus di dalam kehidupannya. Nah, kita beranjak bagaimana karya penebusan Kristus itu dan masalahnya. Penebusan itu diformulasikan dalam beberapa teori. Yang pertama, teori ransom, yang menyatakan Kristus sebagai korban tebusan yang dibayar sebagai pengganti manusia yang mati dalam dosa. Yang kedua, yaitu teori pemuasan, yang dimana mengatakan bahwa manusia itu berhutang kepada Allah. Yang ketiga, yaitu teori moral, yang dimana teori ini menekankan adanya penebusan adalah karena kasih Kristus yang tersedia bagi manusia. Yang dimana kayu salib itu menunjukkan suatu keadilan bagi orang-orang yang dibenarkan oleh kasih Kristus. Nah, pembahasan teori penebusan ini bersifat situasional dan relevan terhadap situasi ataupun kebudayaan masyarakat, sehingga dikatakan bahwa di dalam teologi Kristen, teori penebusan ini juga berurusan dengan kuasa kegelapan dan peperangan rohani. Lalu bagaimana Kristus Victor dan kemenangannya atas kuasa kegelapan? Nah, Kristus Victor ini dilatar belakangi dengan beberapa hal, yaitu adanya kontroversi teologi, adanya kegagalan membedakan pandangan penebusan, adanya pengaruh rasionalisme, bahkan adanya dualisme dalam teologi Protestan. Padahal dalam Kristus Victor ini memiliki bentuk yang sederhana melalui pemikiran Martin Luther, yang menyatakan bahwa sesungguhnya karya Kristus yang menanggung hukuman ilahi karena dosa manusia, yang dimana Luther menjelaskan bahwa karya Kristus merupakan kemenangan atas tirani-tirani, murka Allah, dan kuasa si jahat. Nah, dengan keseimbangan Luther menyatakan bahwa kemenangan Kristus bukan saja kemenangan mutlak atas dosa dan maut, tetapi juga kemenangan atas kuasa-kuasa kegelapan. Nah, kemenangan Kristus ini dilihat dari pada saat Yesus mati di kayu salib, dan itulah menjadi puncak satu kemenangan Kristus. Nah, pemahaman Luther ini dilengkapi oleh pandangan Allen yang melihat dari dua aspek, yaitu dramatik atau sisi Alkitab, dualistik, adanya peperangan antara Allah dan setan. Nah, penebusan ini adalah sebagai pekerjaan Allah itu sendiri, dan juga sebagai kemenangan atas kuasa jahat melalui karya-karya Kristus. Yang selanjutnya kita lihat bagaimana Kristus Victor ini sebagai kemenangan dan realita atas kuasa, dosa, maut, kegelapan, dan juga kemenangan yang bersifat eskatologis. Kristus Victor dan nyanyian kemenangannya dilihat dari Wahyu yang pasal ke-12 ayat 10-12 yang bersifat apokaliptis, yang menyatakan kemenangan Kristus dan menyatakan bahwa Kristus adalah Raja sehingga memiliki otoritas yang besar. Kristus Victor dalam kehidupan para pelayan orang Kristen, yang dimana para pelayan orang Kristen itu juga hidup di dalam pergumulan, sehingga harus seorang Kristen mengimplikasikan bahwa kehidupan ini adalah sebuah peperangan rohani, sehingga kemenangan Kristus harus menjadi senjata utama menghadapi kuasa kegelapan di dalam kehidupan ini. Nah, sehingga akhirnya kemenangan Kristus itu tidak dapat dipungkiri kebenarannya, dan kuasa kemenangan Kristus itu membawa dampak dalam kehidupan orang Kristen. Saat Kristus menang, orang Kristen juga mendapat kemenangan. Setan dan penguasa kegelapan itu boleh saja kembali untuk menggoda, menjatuhkan, tetapi saat manusia itu setia kepada Kristus, ia akan mendapat jaminan kemenangan di dalam Kristus. Mungkin sekian penjelasan saya. Terima kasih.